Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Anggraini dengan NIM 19230071. Baiklah, pada video kali ini saya akan mereview jurnal yang bertemakan Sukuk atau Obligasi Syariah. Baiklah, pada video kali ini saya akan memilih artikel yang bertemakan The Impact of Sukuk on the Performance of Conventional and Islamic Bank. Lanjut kepada pembahasan teori. Selama 2 dekade terakhir, Sukuk telah menyaksikan keberhasilan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyaingi obligasi konvensional di banyak negara, dan telah berkembang dari keadaan pembiayaan sederhana dan tidak dikenal menjadi instrumen mapan. Memang, ciri khas dan alasan dibalik penerbitan Sukuk telah disorot dalam banyak penelitian. Namun, terlepas dari lonjakan penerbitan Sukuk global dan ukuran pasar yang berkembang, pekerjaan Sukuk yang masih tipis dan tersebar di berbagai topik. Sementara itu, literatur yang berkembang pesat berfokus pada membandingkan kinerja IB dengan CB. Selanjutnya, terlepas dari meningkatnya minat terhadap dua pilar penting keuangan Islam ini, Sukuk dan perbankan syariah. Hingga saat ini, bukti tentang bagaimana Sukuk mempengaruhi sektor perbankan masih terbatas. Pengecualian penting adalah yang menyelidiki hubungan antara sektor perbankan dan pasar Sukuk dan menunjukkan bahwa bank dan Sukuk adalah substitusi. Meskipun analisis mereka tidak menyelidiki alasan dan sumber substitusi ini dan gagal mengontrol apakah CB dan IB bersaing secara setara dengan Sukuk ini, memberikan titik awal untuk penyelidikan menyeluruh tentang interaksi antara pasar Sukuk dan sektor perbankan. Analisis tersebut sangat penting mengingat interaksi antara pasar obligasi dan pasar perbankan dan hubungan kointegrasi yang terdokumentasi antara Sukuk dan obligasi konvensional. Lanjut ke kasus yang dibahas. Makalah ini mengeksplorasi dampak pengembangan pasar Sukuk terhadap kinerja CB dan IB dan menguji apakah dampak pasar Sukuk terhadap kinerja bank berbeda secara signifikan setelah krisis keuangan global. Penelitian ini mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah Sukuk berdampak negatif atau positif terhadap industri perbankan secara keseluruhan? Apakah mereka memiliki efek yang sama pada kinerja IB dan CB? Apakah Sukuk juga mempengaruhi kinerja bank setelah krisis? Selanjutnya yaitu ada objek penelitian. Menggunakan dataset dari 71 bank syariah dan 146 bank konvensional yang mencangkup 13 negara selama periode 2003 sampai 2014. Teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan model Diller mengikuti pendekatan yang biasa digunakan dalam literatur empiris tentang kinerja bank. Penelitian ini menggunakan teknik regresi dinamis untuk menguji faktor-faktor yang menentukan profitabilitas bank dari sampel CB dan IB. Karena penelitian ini menggunakan kumpulan data panel mikro yang terdiri dari informasi tingkat bank dan deret waktu lintas bagian 2, masalah ekonometrik mungkin muncul. Heterogenitas yang tidak dapat dialami dan endogenitas variabel penjelas. Masalah pertama, heterogenitas yang tidak dapat diamati mengacu pada fitur time invariant spesifik dari setiap bank yang menjadi bagian integral dari komponen acak model. Masalah endogenitas berasal dari potensi dampak kinerja bank terhadap rasio permodalan bank. Misalnya, jika bank menggunakan laba ditahan untuk meningkatkan sosial mereka. Yang terakhir yaitu ada hasil penelitian. Penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan baru dengan implementasi kebijakan yang penting. Pertama, kami menemukan bahwa untuk sampel keseluruhan, perkembangan pasar Sukuk berpengaruh negatif terhadap kinerja bank yang diukur dengan margin bunga bersih atau margin laba bersih, NIM atau NPM. Hasilnya tidak berubah ketika kita memasukkan return on asset atau ROA sebagai variabel dependen alternatif. Kedua, kami menemukan bahwa Sukuk berpengaruh buruk terhadap kinerja Bank Dunia, sementara profitabilitas bank sentral tetap tidak berpengaruh. Sepengetahuan penulis, penelitian kami adalah studi empiris pertama yang meneliti interaksi antara pasar Sukuk dan sektor perbankan, konvensional dan Islam, sehingga menawarkan rekomendasi kebijakan sehubungan dengan pengembangan kedua pasar tersebut. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya review, kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.